wabarakatuh. Kan dengan besar. Siapa lu cek bete iya, apa lu cerita ya? Aldi teriak-teriak, mic-nya kurang angkat rupanya. Mudah-mudahan panjang umur, Amin. sehat walafiat, Amin. barakah dunia akhirat, Amin. dikabulkan segala hajat-hajatnya, Amin. dilancarkan semua urusannya, Amin. dimurahkan rezekinya, Amin. dilunaskan hutang-hutangnya. Amin. Betul banyak hutang. Fakta membuktikan sama yang di panggung juga rupanya banyak hutang, termasuk saya. Mudah-mudahan yang belum dapat jodoh, Allah mudahkan jodohnya. Amin. Yang mau nambah bahagianya. Udah baper duluan yang cewek. Nambah sakinah mawaddah warahmahnya. Amin. Nambah solehahnya. Amin. Nambah kebahagiaannya. Amin. Mudah-mudahan husnul khatimah. Amin. Bijahi walid Fatimah humnun bihusnil khatimah. Bijahi walid Fatimah humnun bihusnil khatimah. Bijahi walid Fatimah humnun bihusnil khatimah. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aduh. Web saya berhenti dulu. Orang gantengnya datang. Lele. Tapi nggak kalah ganteng sama saya. Ya, ini Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan nastajlibu bihi ridha wa nastaqbi'u bihi su'al qada. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhul murtaba. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Kurang kencang Muhammadin. Baper sama Nabi Muhammadin. Kesempatan malam hari ini kita bawa perasaan kita kepada Nabi Muhammad. Insya Allah ini pembukaan dari hati kita untuk menuju Allah lewat Sayyiduna Muhammad. Sekali-kali bapernya sama Rasulullah, jangan sama Gus Aldi doang. Jangan sama Habib Rifki doang. Jangan sama Habib Ridho doang. Sama Nabi Muhammad yang akan menyelamatkan kita, kunci kesuksesan dunia dan akhirat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Pintu kesolehan adalah Sayyiduna Muhammad. Pintu keberhasilan dunia dan akhirat adalah Sayyiduna Muhammad. Apalagi zaman sekarang, betul. Zaman sekarang betul. Fitnah di mana-mana. Untuk menyelamatkan fitnah demi Allah, pintunya Sayyiduna Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin. Bahkan pendidikan seorang anak, menginginkan anak tersebut saleh dan salehah adalah Sayyiduna Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Coba para bapak-bapak suaranya. Anaknya ingin soleh nggak? Ingin soleh nggak? Ingin solehah nggak? Ibu-ibu ingin soleh nggak anaknya? Ingin solehah nggak? Kuncinya Rasulullah. Kontakkan anak kita dengan Sayyiduna Muhammad SAW. Pupuk dari mulai kecil untuk mengenal Rasulullah, untuk mengenal Nabi Muhammad SAW. Pintunya dimulai dengan mereka para anak-anaknya memperbanyak dengan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Putra saya, ibu bapak, putra. Ini pendidikan contoh. Saya mengambil daripada satu kisah. Seseorang yang mempunyai ketika itu seorang anak
yang masih umurnya 9 tahun. Umurnya 9 tahun masuk menuju umur 10 tahun. Subhanallah, di pagi-pagi hari anak ini mendekat kepada ibunya karena ayahnya sudah meninggal dunia. Ini ibunya janda. Ada janda nggak di sini? Banyak. Mudah-mudahan doain, mudah-mudahan berdoa lagi, amin. Jadi video. Subhanallah, seorang anak ini di pagi hari mengatakan kepada ibunya, tolong dengarkan, pirengkeun, regepkeun. Ini penting untuk pendidikan anak di zaman sekarang. Terus Aldi punya anak kan? Istri punya? Oh, di sini belum. Saya doain, mudah-mudahan di sini juga bisa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Di pagi hari, ini si anak ini ngomong sama ibunya, ya ummi, wahai ibuku, al-ana qad sirtu rajulan ya ummi. Qad ihtalamtu al-barihah ya ummi. Wahai ibuku, udah jangan lihatnya ke Habib Anis saja. Habib Anis emang manis, tapi saya lebih manis dari Habib Anis. Luar biasa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ini kalau saya lihat yang paling mancung siapa nih? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kata anak ini, ibu, saya ini sudah menjadi seorang laki-laki. Sudah menjadi seorang laki. Namanya orang kan kalau masih anak-anak suka dilecehkan. Kan sana kan itu. Kalau kata Pak Surya, sono lu masih kecil. Jangan ikut yang tua-tua. Jangan ikut yang gede-gede. Lu masih kecil, kencing aja belum lurus. Tapi ini orang, subhanallah, ini anak bilang sama uminya, sekarang saya sudah menjadi seorang laki-laki karena tadi malam saya sudah ihtilam ya umi. Ini para ustaz, para dai, para kiai paham kalau sudah bahasanya ihtilam. Ini bahasa lembutnya dari Rasulullah SAW. Lihat, Nabi Muhammad itu syariat mengajarkan bahasa yang lembut. Dunia Islam itu tidak ada kasaran dari lisan seseorang yang mengaku dia cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Gak ada yang nama lisan itu kasar. Subhanallah, ihtilam itu artinya tadi malam sudah mimpi, sudah paham. Alamatul bulugh thalatha, tandanya orang balik itu ada tiga. Pertama mimpi, kedua haid. Kalau wanita, yang ketiga apa? Kalau nggak haid, nggak ngimpi, dia umur 15. Ini anak bilang sudah jadi laki-laki. Apa jawaban seorang ibu yang salehah, yang menginginkan bahwasanya anak tersebut saleh, yang tidak ada jalan kecuali anak itu mengenal Sayyiduna Muhammad. Malam hari ini kita kenal diri kita sama Rasulullah. Kita didik anak-anak kita. Apa kata ibunya? Demi Allah, wahai anakku, Anda belum menjadi seorang laki-laki kalau belum bisa bermimpi dengan Nabi Muhammad SAW. Ini tarbiyah, ini pendidikan, hadirin. Makanya kita ajarkan diri kita, anak kita baper sama Rasulullah, itu kunci. Nanti Allah yang akan ngatur. Ini standarnya minimal untuk menuju kepada Rasulullah, perbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Nanti dia akan sholat sunnah, nanti dia akan dekat dengan Rasulullah, dia akan lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Si anak bertanya, ya Umi, bagaimana caranya? Ibunya mengajarkan dengan perbanyak baca sholawat minimal. Ini sepakat ulama yang tadi saya bilang standar. Pakai helm ada SNI ya, standar nasional. Ya, SNI-nya. Dalam sholawat para ulama mengatakan minimal sehari tidak boleh kurang dari 300 kali. Dibaca oleh anak ini bahkan lebih baik, lebih bagus, lebih banyak, lebih bagus. Dibaca nggak nyampe seminggu. Di pagi harinya, ya Ummi al-ana qad sirtu rajulan. Sekarang saya sudah menjadi seorang laki-laki. Wallahi ya Ummi, qad ra'aitu Nabi al-barihah. Tadi malam saya sudah bermimpi Nabi Muhammad SAW. Seminggu. Nggak nyampe seminggu, hadirin. Saya yakin semua yang hadir di sini pun kalau mendawamkan minimal 300 kali, bahkan kalau lebih bagus, insya Allah nggak nyampe seminggu kita sudah melihat wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata ibunya? Seorang ibu yang menginginkan lebih tinggi lagi untuk mengenal Rasulullah, dan di situ pun mengatakan, la ya waladi, ibumu bukan hanya sekedar menginginkan Anda menjadi seorang laki-laki, tapi menginginkan seorang laki-laki yang sempurna. Bagaimana ya Ummi caranya? Sampai Anda beryakuh dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Ditanya lagi sama anaknya, gimana caranya? Sholawat yang engkau baca kemarin lebih banyak lagi, Anda akan bertemu langsung dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah, dibaca nggak nyampe seminggu, pagi-paginya dia bilang, ya Umi, alhamdulillah, al-ana qad sirtu rajulan kamilan. Sekarang saya menjadi laki-laki yang sempurna karena tadi malam saya sudah berhadapan langsung secara nyata dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Betul apa yang dikatakan Nabi Muhammad, man sayaroni fil manam fasayaroni ya qobatan. Siapa yang akan setelah melihat secara mimpi, lama-kelamaan dia akan berjumpa dengan secara langsung dengan Rasulullah. Ini metode sangat hebat. Anak-anak sekarang kan temennya sama HP, betul? Betul. Dari HP kumaha cerik henteu. Leweh henteu. Leweh sarua anak aing gitu. Sarua cerik sami wae. Masya Allah, ini cara hebat. Anak saya kalau mau minta handphone sama saya nggak kasih dulu, saya kasih syarat. Tapi bukan HP saya kasih HP istri saya. Kenapa? Kalau HP saya ketahuan nanti saya nyandung ya lah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Saya tidak kasih anak saya handphone, kecuali kalau saya bilang, kalau Anda wahai anakku sudah membaca sholawat sebanyak 300 kali. Setelah baca saya kasih waktu 15 menit, selesai saya ambil. Kenapa? Nanti sore ente main lagi, sore minta lagi, suruh selamat lagi. Insya Allah gak lama akan berjumpa dengan Rasulullah SAW. Setelah melihat Nabi Muhammad dan di hati anak tersebut ada Nabi Muhammad, ibu simpen di mana anak tersebut, insya Allah akan dia bertakwa kepada Allah Subhanahu. Siapa anak ini yang sudah beryakullah kepada Nabi Muhammad? Apa jadinya ketika besar? Anak ini adalah Sayyidul Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Jadinya jadi wali, kecilnya dididik suruh sholawat. Nah kalau zaman sekarang nggak didik suruh sholawat, dibiarkan begitu saja dengan gadgetnya, dengan handphonenya, nggak tahu dalamnya isinya apa. Sudah gedenya bukan jadi orang soleh, malah jadi keong, racun ke segalanya. Makanya malam hari ini ayo sama-sama kita perbaharui diri kita tanamkan hati kita, belajar baper sama Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Al-Fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasil haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ma'asyiral habaibul kiram wa izzatul ulama, para habaib, para kiai, para kesepuhan, para alim ulama yang saya muliakan dan saya hormati, khususnya guru-guru kita semua. Ada Al-Habib Rifki, Habib Abdullah Rifki yang Idrus, yang selalu senyum, Masya Allah, yang hidungnya bisa, apa namanya, jadi perosotan anak mereka, Masya Allah. Al-Hada Al-Habib Anis, yang selalu senyum dan manis, Al-Habib Hussein, Habib Anilillah, Habib Haidar, dan semua para habaib yang lainnya, para ulama, para kiai, Masya Allah, yang dari Rimbo ada juga, Masya Allah. Alhamdulillah, para alim ulama yang lainnya yang saya tidak sebutkan namanya satu persatu, memang para hodri sarana wajah mengingat. Mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, barakah dunia akhirat, amin ya rabbal. Dan juga tidak lupa pada segenap aparatur pemerintahan, khususnya Bapak Bupati kita yang alhamdulillah sehat selalu Bapak. Mudah-mudahan tetap sukses dunia akhirat. Bapak Haji Karna beserta putra beliau, Masya Allah, Haji Ipan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kemudahan untuk bisa mengemban amanat anu bisa ngabagjakeun masyarakat Majalengka khususnya, dan bisa menjaga NKRI yang tercinta ini, amin ya rabbal alamin. Dan semua jajaran pemerintahan dari pihak sipil maupun Polri semuanya yang hadir tempat ini, bahkan yang tidak hadir, kita doakan mudah-mudahan berkat sholawat Indonesia aman, Indonesia barakah, Indonesia damai, amin ya rabbal alamin. Dan juga semua segenap para panitia penyelenggara acara yang mulia dan bahagia ini, khususnya yang sudah ikut mensukseskan, yang jauh datang dari Cikarang, Masya Allah, itu kan sudah mensukseskan acara ini. Kalau lu nggak datang, bingung yang sholawat siapa? Gus Aldi, Masya Allah, yang selalu nge-prank, Masya Allah. Gimana kalau kita malam ini, malam hari ini kita sama-sama kita prank Gus Aldi? Setuju nggak? Setuju. Apa pranknya?
pulang jangan diamplopin, setuju nggak? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Doakan mudah-mudahan Gus Ali tetap istiqomah, tetap cinta sama Nabi. Mudah-mudahan husnul khatimah, banyak rezeki, rizqil wasi'ah wal barakah, hissiyah wal ma'nawiyah, zahiran wa batinan fi afiyatin wa salamatin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Dan juga segenap laskar yang sudah mensukseskan acara ini, alhamdulillah, mudah-mudahan tujuannya sampai. Mudah-mudahan tujuannya karena Allah, sampai kepada Allah dengan wasilah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Alamin. Tidak akan panjang lebar, di waktu sampai setengah 11, 5 menit. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Walau anna ahlul qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama' wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu sibun," katanya Allah dalam Al-Quran. Cukup satu ayat ini yang kita harus renungi hadirin, yang harus kita introspeksi semua kembali kepada diri kita. Di zaman sekarang banyak orang nyalahin orang, nggak tahu dirinya yang paling salah. Kalau ingin selamat, kata Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Habib, introspeksi diri. Sebelum menyalahkan orang lain, ente jangan namimah, dianya kadang-kadang namimah. Ente jangan bohong, padahal dianya dusta. Ente kok nggak sholat, padahal dianya tidak sholat. Naudzubillah. Ini lihat, Allah mengatakan dalam Al-Quran bahwasanya, Masya Allah, kalau ahli qura dalam satu pedesaan, satu kota, mereka syaratnya 2. Ingat, 2, amanu wa taqau. Lihat, kalimatnya aja pakai wa, nggak pakai au. Kalau au memilih, tapi 2, amanu wa taqau. Maksudnya apa? Ada orang beriman tapi nggak bertakwa. Banyak orang beriman kepada Allah tapi dia tidak bertakwa. Mungkin kepeleset karena gangguan setan, mungkin mengikuti hawa nafsu, mungkin kena fitnah daripada fitnah dunia akhirnya kepeleset. Tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi orang yang beriman, dan alhamdulillah malam hari ini semuanya saya yakin orang yang berselawat di tempat ini, bahkan yang di luar sana, mereka beriman kepada Allah. Tidak mungkin mereka tidak beriman. Buktinya nyata, mereka beriman dan berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Tinggal kita meminta kepada Allah, ya Allah, jadikanlah kami orang-orang hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang harus kita perhatikan hadirin. Kalau ingin selamat kampungnya, selamat desanya, selamat kotanya, alhamdulillah Majalengka sudah banyak orang yang beriman. Banyak sekali. Mereka mengimani Allah, mengimani Rasulnya, mengimani Alkitabnya Allah, mengimani malaikatnya. Ayo sama-sama introspeksi diri kita, bagaimana kita menjadi orang yang bertakwa. Agar dia tambah dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa sih takwa? Takwa, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan apa? Masya Allah, al-khawf minal jalil wal qana'ah bil galil, al-khawf minal jalil wal amal bit tanzil wal qana'ah bil galil wa isti'dad li yaumir rahil. 4 syarat seseorang yang dinyatakan dia sudah bertakwa. Kalau sudah 4 syarat ini, jangan khawatir, kampungnya selamat, desanya selamat, rumah tangganya selamat, anaknya selamat. 4. Yang pertama, dia takut sama Allah. Saya akan ringkas-ringkasnya karena waktu tinggal 3 menit. Yang dimaksud takwa sama Allah itu pertama, dia mempunyai rasa takut sama Gusti Allah. Khauf minal jalil. Khauf minal jalil, para ulama mengatakan ada 2 jalur. Apa? Jalur hablum minallah, ada hablum minan nas. Maksudnya bagaimana? Kadang ada orang mengatakan, ada orang ahli sholat, ahli ibadah, ahli sujud, ahli ruku, hablum minallahnya hebat, tapi kadang-kadang sama tetangganya nggak tanya, banyak nggak? Banyak nggak? Hablum minallahnya hebat, hablum minannasnya prep, kempes, belum dinyatakan takwa. Malam hari ini berkat sholawat kepada Nabi Muhammad, Allah bukakan hati kita. Yang sudah ahli sholat, mudah-mudahan dengan tetangganya baik, tidak ada pertikaian, tidak ada namimah, tidak ada ghibah, tidak ada permusuhan, tidak ada putus silaturahmi. Insya Allah sholawat yang akan mempersatukan kita. Alhamdulillah. Hati-hati orang yang ahli sholat, ahli ibadah, tapi putus silaturahmi, ngambil haknya orang, jangan harap dia di akhirat selamat. Di akhirat ada 7 pintu, Pak. Musirat itu ada 7 pintu. Itu sahadat, itu sholat, itu zakat, itu puasa, itu haji, itu umroh. Itu ada itu sampai hukumnya wajib. Yang
laki-laki ini masuk semuanya selamat, syahadat masuk selamat, sholat selamat, zakat selamat, puasa selamat, haji selamat, alhamdulillah. Tapi subhanallah di pintu yang terakhir mau masuk surga tinggal selangkah. Gara-gara apa? Sama tetangganya nggak tahu. Gara-gara apa? Pilihan, ya Allah. Pilihan apa? Pilihan dulu lagi. Pilihan dulu. Ada datang orang ke rumah Habib katanya. Subhanallah, ditanya ungunya kemana? Ungunya udah mati 8 tahun. Nggak tanya sama tetangga. Masya Allah. Lu dapat apa? Tetap aja tukang ojek. Masya Allah. Putus silaturahmi. Sholat nggak akan dilihat sama Allah. Ibadah yang urusannya sama Allah nggak akan dilihat. Karena putus silaturahmi mal'unun walau mata fi jawfil Ka'bah. Walau dia matinya di tengah-tengah Ka'bah, tetap tidak akan mendapatkan daripada rahmatnya Allah, bahkan akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita bertakwa, ayo rubah sikap kita. Bukan hanya saja urusan kita sholat sama Allah, tapi jaga hati kita dengan sesama muslim. Dengan sesama muslim, orang silaturahmi bukan hanya saja sama muslim, kita harus menjaga perasaan sesama manusia. Sesama manusia. Tidak membeda-bedakan lihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh, walaupun tetangga kita mungkin muslim, tapi kita harus hati-hati. Lihat, diceritakan dari zaman Nabi Muhammad, zaman para sahabat, zaman para tabi'in. Masya Allah, Nabi Muhammad paling benci sama orang yang memutuskan silaturahmi. Mudah-mudahan takwa kita sempurna. Hablum minallah kita baik, hablum minannas juga Pak. Baik. Yang kedua, amal bitanzil, semua mengerjakan atas perintah Gusti Allah. Dan yang terakhir, al-qanaah bil ghalil. Ini yang di zaman sekarang bahaya. Apa kalau kata bahasa Sundana, loba kuku lutus. Kuku lutus teh, gelendeng, menggerutu. Apalagi komplain sama Gusti Allah. Komplain. Kenapa saya jelek di TV ganteng? Udah terima aja. Alhamdulillah. Orang sholat sama orang baik, alhamdulillah. Tapi subhanallah, dirinya sama Allah banyak komplain. Kenapa? Kemarin kok dagangan saya laku, sekarang tak laku. Komplain sama Allah, bahaya. Ini bukan tambah dekat, malah dia akan tambah jauh dari Allah. Allah man lam yashkur ala ni'amai, walam yasbur ala balai, walam yarda bi qadai, falyatlub rabban siwai. Barang siapa yang tidak bersyukur, tidak sabar, tidak mau menerima atas takdir Allah, muncul bahasa Sundana tadi itu sia mantau. Punten Pak Bupati, punten abdi mah kieu lamun tau sia kalau luarna hapunten terang mantau minggat lu sono jauh-jauh. Coba lihat orang yang kuku lutus, yang suka gegelendeng, yang suka komplain sama Allah, lihat tambah dekat tambah jauh sama Allah. Tambah jauh, tambah miskin, tambah susah, karena udah diusir sama Gusti Allah. Insya Allah takwa kita sempurna. Malam hari ini tidak ada komplain lagi sama Allah. Kita akan mengerjakan semua perintah Allah. Hablum minallah baik, hablum minannas baik. Dan yang terakhir, orang yang bertakwa tandanya dia mempersiapkan perjalanan untuk menuju Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedikit demi sedikit. Maaf, orang yang kalau ingin jadi baik itu sedikit demi sedikit, nggak bisa. Pokoknya malam ini saya mau tahajud 200 rakaat, 2 hari dia pingsan, nggak bakal tahajud lagi. Udahlah, makan nasi sepiring. Ya, punten mencok bahasa Sunda nama lebok. Makan, itu makan sepiring pakai sendok satu suap pakai tangan atau langsung lep. Kalau ingin istiqomah sedikit-sedikit, sholawat 300 dulu. Wah, saya pokoknya malam ini mau sholawat 10.000 kali, bagus. 3 hari diketawain sama setan. Puas tuh bakal berhenti lagi sholawatnya. Ya, mulai malam hari ini persiapan kita ke akhir sedikit demi sedikit. Sunnahnya 2 duha, 2 rakaat dulu atau 4. Tahajud, walaupun nggak 1000 rakaat, nggak 100, ya 2 rakaat bangun sebelum subuh, sholat berjamaah. Anda bisa 5 waktu, coba dulu lah sholat jamaahnya duhur dulu atau asar dulu. Masya Allah, apalagi kalau dipimpin ya, pemimpin di satu kota mengadakan acara kepada jajarannya dengan melaksanakan sholat jamaah, yakin Pak Bupati bakal aman. Insya Allah. Mudah-mudahan bisa Pak Bupati. Insya Allah melaksanakan sholat berjamaah, al-duhurnya, asarnya, maghribnya. Ya amin ya robbal alamin. Ayo persiapkan diri kita sedikit demi insya Allah sholawat mempersatukan kita. Terus perbanyak sholawat, insya Allah kita soleh, kita solehah, keluarga kita sempurna. Terus di akhir zaman kata Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Semi, perbanyak sholawat, perbanyak istighfar, dan perbanyak sedekah. Insya Allah ini jalan untuk menuju kesolehan. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.